ojol itu ada yang fokus, ada yang kurang fokus. Kalau untuk yang kurang fokus mungkin bisa mencelakakan si ojolnya ataupun bisa mencelakakan penumpangnya ataupun konsumennya. Seperti video gue sebelumnya ya, yaitu ada abang-abang penyanyi yang kena palang pintu parkir, palang otomatis karena abang ojolnya mungkin nggak mau bayar parkiran ya. Dia ngegas ketika ada yang keluar, pikirnya bisa keluar. Itu satu. Dan yang kedua, ternyata di Indonesia adalah negara yang paling besar potongannya untuk transportasi online, terutama untuk ojol-ojol dan taksi online. Padahal penduduk kita banyak, tapi juga potongan kita yang paling banyak dibandingkan negara-negara lain. Ya, mau lihat berapa persen? Yuk kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro, my everyone, everywhere you are, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan coba lagi bahas tentang permasalahan Gojek, yang mana di video sebelumnya ya, kita sangat tragis melihat seorang abang-abang ataupun konsumen yang memesan GoRide kena palang otomatis parkiran yang katanya nih berada di Bintaro Park View, di daerah Bintaro. Nah, jadi mungkin ojol baru atau ojol yang baru masuk ke sana menjemput atau ojol yang ngebolang. Takut kena bayar parkiran 2.000 demi menghindari 2.000. Makanya abang ojol ini lalu menerobos yang lagi kebuka. Nggak tahu ya, pas ketika mau lewat, abang ojolnya bisa lolos kena palang otomatis, tapi penumpangnya kena. Yang otomatis mengakibatkan tulang hidungnya retak atau patah yang membuat abang ini susah bernafas. Dan sekarang kita akan bahas bukan masalah itu, karena itu ada di video sebelumnya. Ini akan gue bahas adalah masalah ojol yang fokus ke penumpangnya tapi ke arah yang tanda kutip, tapi malah penumpangnya ini mungkin kayaknya cewek deh, tapi dia senang ya, dia senang gitu, nggak tahu kenapa ya, malah ngasih bintang 5 dan ngasih uang tip. Dan satu lagi masalah potongan yang paling gede untuk masalah ojol dan taksi online itu ada di Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Untuk negara lain, ojol dan taksi online itu udah jadi karyawan, udah ada penjaminan untuk masa depannya. Beda dengan Indonesia, hanya sebagai mitra dan mitra. Mau 10 tahun, mau udah berapa tahun, mau belasan tahun di ojol, tapi tidak ada jaminan kehidupan yang layak atau jaminan untuk status sosial, jaminan untuk mendapatkan status karyawan ke depannya. Hanya mitra, dan mitra. Yang mana ini bisa aja di suspend, diputus mitra atau diblokir kapan aja bila ada mendapatkan permasalahan hingga masalahnya berat atau fatal. Oke, kita akan coba lihat permasalahan pertama ya. Mungkin kalian lihat gedung ini di Pasaraya, Gojek ya. Dan dengar beberapa bulan lagi, 3 bulan lagi mungkin, September atau Oktober, gue denger katanya Gojek mungkin sudah ganti nama atau mungkin di merger akuisisi sama Grab, tapi nggak tahu lah ya. Tapi beredar berita simpang siur seperti itu. Nah ini lihat, mungkin besok kantor ini akan ganti nama mungkin, tapi nggak tahu ya. Apakah ada yang dapat informasi bahwa Gojek akan di merger ini benar? Apakah Gojek akan ganti nama? Apakah karya anak bangsa akan tinggal kenangan karena diakuisisi seperti Uber 2018 oleh Grab? Tulis di kolom komentar. Dan ini kita lihat dari Gojek driver Muhammad Ilham. Itu fokus dijaga bang, tapi kok dia ngasih tip juga ya. Nah, dia ngasih tip 15.000. Kenapa bisa ngasih tip 15.000? Ya seperti ini. Bapaknya fokus ke dada aku terus sampai emoticon ketawa. Ya dikasih tip. Nih penumpangnya cowok apa cewek ya? Coba kalian pikir dan kalian tulis di kolom komentar. Dan tadi yang gue bilang, potongan yang paling gede untuk masalah ojol-ojol ada di Indonesia. Nih lihat, seperti dia Persatuan Driver Online. Itu dari Leonard Septrianto. Ya, dia ngomong seperti ini. Komisi aplikator driver online dari berbagai negara. Nah,
Dia mencontohkan komisi ojol-ojol atau online di berbagai negara. Ada 7 negara yang jadi kepercobaan. 1. Dari USA atau Amerika Serikat, itu potongannya cuma 7% sampai 10%. Bila ongkosnya 10.000, ya paling banyak dapat di Amerika itu cuma 700 perak sampai 1.000. Sisanya buat ojol. Kalau di Cina 6 sampai 8%. Misalkan ongkosnya 10.000, itu potongannya 600 sampai 800 perak buat aplikatornya. Sisanya buat ojol. Malaysia 10% sampai 12%. Misalnya nih ongkosnya 10.000, ya, itu 1.000 sampai 1.200 itu buat aplikator. Sisanya buat ojol. Singapura 8 sampai 12%. Potongannya kalau ongkosnya 10.000, potongannya cuma 800 sampai 1.200. Sisanya buat ojol. Thailand 10 sampai 12%. Bila ongkosnya 10.000, potongan cuma 1.000 sampai 1.200 buat aplikator. Sisanya buat ojol. Thailand itu Australia 8 sampai 10%. Bila ongkosnya 10.000, buat aplikator cuma 800 perak sampai 1.000. Indonesia yang paling gede 20 sampai 30%. Bila ongkosnya 10.000, dipotong 2.000 sampai 3.000. Bahkan ditambah lagi namanya uang jasa aplikator dan lain sebagainya. Mungkin bisa mencapai setengahnya. Apalagi kalau ojolnya ikut slot. Itu tidak tahu berapa potongannya. Cuma dikasih cuma 5.000 untuk GoFood, 7.000 untuk GoSend. Dan Goret, kita mungkin nggak tahu lah berapa yang dikasih. Itu. Dan semakin banyaknya orang mempertanyakan seperti ini. Coba lihat, cek foto ini ya. Dari Gojek driver dan customer, namanya Dimas Yantonoyan. Dia bilang yang penting dapur ngebul. Tapi bertahun-tahun ngojol, ada yang ngomong seperti ini. Pas pulang kerja, ini beneran sampai tua terus begini. Sambil bawa motor, jaket Gojek dan helm Gojek, celana hijau. Ya, kadang sudah mulai mikir, berangkat keluar rumah bawa motor pakai jaket hijau setiap hari. Apakah kita seperti ini bertahun-tahun? Apakah kita nyaman seperti ini bertahun-tahun? Mungkin bagi ojol-ojol yang hanya memikirkan kata gacor, spill pendapatan, spill tracking, bikin akun kita bagus, mungkin mereka hanya minta seperti itu terus. Tapi kalau ojol-ojol yang mau berpikir ke depannya, apakah gua akan seperti ini terus? Ya, gimana nanti tarif makin lama makin turun? Apalagi kalau ojolnya merger, bagaimana nasib ke depannya? Yang punya keluarga, anak makin gede, anak putus sekolah, belum lagi biaya hidup yang semakin tinggi, tarif semakin murah. Apakah angin tetap di ojol atau mungkin cari pekerjaan lain? Mungkin jadi streamer kayak si Juple tuh. Udah jadi streamer sekarang, mendapatkan 100 juta selama waktu 1 bulan. Atau Paung, ojol Shopee menjadi affiliate, penghasilan 3 digit sebulan sekarang. Atau ojol-ojol lain seperti ojol Slamet di Durian Sabit dan gengnya, kelompoknya bikin live streaming joget-joget. Ojol Padang bikin live streaming joget-joget. Mungkin tuh kalau untuk penghasilan nggak apa-apa. Ya, kalau ojol-ojol lain mungkin mau jadi streamer joget-joget, mau nyanyi, lakukan. Selagi itu halal, selagi itu bisa membantu perekonomian keluarga, lakukan. Ya, untuk ojol-ojol yang julid yang nggak suka, mau nggak mau kalian coba aja. Supaya itu bisa menghasilkan have fun dan beban pikiran kehidupan kalian akan hilang. Karena banyak ojol-ojol sekarang stres di jalanan, memikir perekonomian, memikirkan masalah ini, masalah itu, dan lain sebagainya. Ya, belum lagi cicilan, belum lagi pendapatan yang nggak sesuai dengan kehidupan sekarang dan lain sebagainya. Belum lagi masalah ojol merger, yang mana nanti ada monopoli ya, monopoli tarif dan lainnya mungkin, tapi nggak tahu juga. Nah, ini buat para ojol-ojol bagaimana? Ya, apakah masih bisa bertahan? Atau mungkin bisa, apabila nanti teknologi AI yang menguasai ojol-ojol bagaimana? Ya, ojol akan menggunakan teknologi AI. Bagaimana nasib para ojol-ojol? Itu harus kita pikirkan dari sekarang untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Ya, karena ojolnya ada 2 pilihan, suka jalanin, nggak suka tinggalin. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.